Suasana Desa Bantan, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, mendadak mencekam pada Selasa malam, 9 September 2025. Seorang ibu rumah tangga bernama Suryati, 65, ditemukan tewas dengan luka gorokan di leher, diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, Jauhari, 37, yang selama ini diketahui mengidap gangguan jiwa. Tragedi itu terjadi sekitar pukul 20 WIB di rumah korban. Bukannya melarikan diri setelah menghabisi nyawa ibunya, pelaku justru tetap berada di lokasi hingga warga berdatangan. Kepala Desa Bantan, Kennedy, yang menjadi saksi pertama di lapangan, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, Jauhari memang sudah lama hidup dengan kondisi kejiwaan tidak stabil. Pelaku ini tidak waras, ODGJ. Setelah kejadian, dia tidak pergi, malah diam saja di tempat itu. Warga yang kaget langsung melapor kepada kami, kata Kennedy, Rabu, 10 September 2025. Kennedy menuturkan, Jauhari hanya tinggal berdua dengan ibunya sejak sang ayah meninggal dunia. Keluarga sebenarnya sudah berupaya keras membawa Jauhari berobat, baik secara medis maupun alternatif. Bahkan, ia pernah dirujuk ke Palembang untuk menjalani pengobatan jiwa. Surat-surat rujukannya saya yang buatkan. Tapi kondisinya memang sering tidak nyambung kalau diajak bicara. Kadang dia jalan kaki jauh sampai ke desa lain tanpa tujuan, jelasnya. Perilaku Jauhari, kata Kennedy, bukan kali pertama meresahkan masyarakat. Beberapa tahun lalu, ia sempat membuat onar di desa tetangga hingga nyaris diamuk massa sebelum akhirnya dipulangkan. Sementara itu, pihak kepolisian bergerak cepat begitu laporan masuk. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIKMH, melalui Kapolsek BP Peliung Ibtu Jendri Simanjuntak, membenarkan penangkapan pelaku. Iya betul, pelaku sudah dijemput dan kini diamankan di Polres Oku Timur, kata Jendri. Begitu mendapat laporan, pihaknya langsung turun ke lokasi bersama anggota untuk mengamankan situasi. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan saat ini sudah dibawa ke Polres Oku Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujarnya. Kejadian ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi antara ibu dan anak kandung sendiri. Kami turut berduka atas peristiwa ini. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan, sehingga ke depan perlu perhatian bersama agar kasus serupa tidak terulang, pungkasnya. Tragedi memilukan ini menyisakan duka mendalam bagi warga Desa Bantan. Selain kehilangan sosok ibu yang dikenal ramah, mereka juga dihadapkan pada realita getir. Penanganan gangguan jiwa di pedesaan masih jauh dari memadai. Kasus Jauhari menjadi potret nyata bahwa keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Warga berharap ada perhatian lebih serius dari pemerintah dan instansi terkait agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.